Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPGS Pangkal Pinang, Senin 2 November 2020. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan November. Nah, renungan hari ini saya beri tema salah satu bentuk kasih yang terabaikan. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Engkau akan menuntun kami dalam kehidupan kami, termasuk hari ini, dan kami mohon anugerah Tuhan juga agar kami bisa merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Terlebih Engkau memberikan kami kesempatan, momen-momen untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk menerangkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah, saudara, dalam relasi kita mengasihi orang lain, tentu ada masa-masa kita menghadapi konflik atau menghadapi kekecewaan. Orang yang kita kasihi melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan apa yang kurang kita sukai. Nah, di dalam prinsip firman Tuhan, khususnya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat yang dia layani, hari ini kita akan melihat salah satu aspek penting dalam kasih Kristen. Apa itu? Yaitu kalau orang yang kita kasihi itu adalah seseorang yang betul-betul Kristen, seseorang yang mengikut Tuhan Yesus, yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, raja Tuhannya, maka ketika orang itu melakukan sesuatu yang mengecewakan kita, salah satu bentuk kasih kita kepada dia adalah percaya bahwa dia akan melakukan yang baik. Sekali lagi, ini adalah kalau orang itu betul-betul mengikut Tuhan, seorang Kristen yang sejati. Nah, di dalam pelayanan Rasul Paulus, dia menghadapi berbagai macam orang dari berbagai jemaat yang berbeda. Kasusnya antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain bisa sama, tetapi banyak juga yang berbeda. Melalui surat-surat Rasul Paulus, kita akan melihat bagaimana Paulus percaya kepada jemaat yang dia layani bahwa mereka akan melakukan yang baik. Ada dua alasan, saudara. Pertama, karena orang-orang itu adalah pengikut Tuhan, sehingga mereka tentu akan berupaya menaati Tuhan. Dan kalau demikian, mereka akan tentu berusaha melakukan apa yang baik, yang benar menurut Tuhan. Dan alasan yang kedua adalah karena Rasul Paulus percaya Tuhan Yesus sendiri, yaitu Sang Gembala Agung, dialah yang akan menggembalakan umatnya. Meskipun Rasul Paulus sebagai gembala, sebagai pendeta, dia juga adalah salah satu alat Tuhan untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Lewat nasihat-nasihatnya, pengajarannya, teladan hidupnya, Rasul Paulus adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk bagaimana Tuhan menggembalakan jemaatnya. Tetapi Rasul Paulus tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri juga akan mengerjakan penggembalaan itu di dalam kehidupan setiap orang di dalam jemaat Tuhan. Alasan yang kedua inilah yang membuat Rasul Paulus percaya bahwa jemaat, orang-orang yang dia layani akan melakukan yang baik. Nah, dari mana saya mendapatkan kesimpulan ini? Kita akan melihat survei secara sederhana perkataan-perkataan dari tulisan Paulus kepada beberapa jemaat yang berbeda, dan di dalamnya kita bisa melihat keyakinan Paulus bahwa mereka akan melakukan yang baik, dan di situ juga akan kelihatan bagaimana Paulus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung yang akan menggembalakan umatnya. Contoh pertama adalah dari Roma 15 ayat 13 dan 14. Demikian perkataan Paulus. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Kita melihat
keyakinan kepada Allah, Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai, iman, berlimpah dalam pengharapan. Lalu Paulus berkata, aku sendiri yakin tentang kamu, bahwa kamu juga penuh dengan kebaikan, dengan segala pengetahuan, sehingga kamu sanggup untuk saling menasihati. Padahal kalau kita baca konteksnya, permasalahan yang terjadi di jemaat Roma itu perkara yang tidak sepele, saudara, ya. Ada percecokan, ada perbedaan pendapat, ada pertentangan antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Sehingga ketika berita ini sampai kepada Rasul Paulus, tentu dia sebagai gembalanya, sebagai hamba Tuhan yang melayani, yang mendirikan jemaat di Roma, ini tentu hatinya menjadi susah. Tetapi kita melihat bahwa Paulus punya keyakinan, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian contoh yang kedua adalah Galatia 5 ayat 7 hingga 10. Nah, perhatikan kata-kata Paulus awalnya keras, tegas, ya. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Wah, ini kasusnya cukup berat, ya. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia, yaitu Tuhan yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Tetapi kemudian dia berkata di ayat selanjutnya, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Jadi di jemaat di Galatia ada ajaran sesat yang membahayakan keselamatan jemaat. Kalau mereka sampai mengikuti ajaran sesat ini, mereka berpaling dari Injil, maka risikonya adalah kehilangan keselamatan mereka, jiwa mereka. Dan Paulus dengan keras sekali menegur jemaat di sana. Tetapi di tengah-tengah teguran yang keras ini, kita melihat keyakinan Paulus bahwa mereka tidak akan punya pendirian lain selain pendirian, yaitu pendirian kepada Injil yang benar. Tetapi mereka yang mengacaukan jemaat di sana akan menerima hukumannya. Artinya Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menggembalakan jemaat di Galatia. Lalu contoh yang ketiga adalah dari surat kepada jemaat Filipi. Filipi 2 ayat 12 hingga 13. Saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Memang untuk jemaat di Filipi ini cukup unik, karena hampir tidak ada teguran kepada jemaat di Filipi, sebab jemaat di Filipi begitu baik kedewasaan rohaninya. Dan kita melihat bahwa Paulus punya keyakinan baik kepada jemaat di sana dan juga kepada Allah yang akan mengerjakan, Allah yang akan beranugerah dalam kehidupan jemaat di Filipi. Dan contoh yang terakhir yaitu surat Paulus kepada Filemon. Ayat 21 saya bacakan. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Ya, kita mungkin sudah cukup familiar dengan kisah surat kepada Filemon, bagaimana Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali hambanya, yaitu Onesimus yang pernah mengecewakannya. Lalu dengan surat pengantar ini, Paulus berkata, aku percaya pada ketaatanmu. Wah, ya. Jadi Paulus yakin bahwa Filemon akan menaati permintaan Paulus ini. Sebab dia percaya Filemon adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja dalam hati temannya ini, saudara seimannya ini. Nah, jadi saudara-saudara, kita mendapat gambaran bahwa salah satu bentuk kasih Kristen kepada sesama saudara kita seiman adalah sebuah keyakinan bahwa mereka akan menaati Tuhan, dan Tuhan juga akan bekerja dalam hidup mereka. Tuhan akan menggembalakan mereka. Sehingga saudara-saudara, kalau kita punya prinsip ini, maka dalam relasi kita satu dengan yang lain ada kasih yang membangun,
Bukan berarti kita tidak boleh memberi masukan atau kritikan, atau kita tidak boleh mawas diri kita, tetapi kita juga membuka kesempatan pada orang itu untuk menunjukkan itikat baik. Dan yang lebih penting daripada itu adalah kita memberikan kesempatan kepada Tuhan, Sang Gembala Agung, untuk berkarya dalam hidup saudara-saudari kita, khususnya dalam hidup mereka yang mungkin pernah sekali dua kali mengecewakan kita. Dengan percaya kepada Allah, maka kita berserah kepada Tuhan, mendoakan mereka dan menerima mereka di saat kita bersama-sama berjuang di dalam hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini boleh berguna bagi kita, khususnya dalam kehidupan berjemaat. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.